Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen dulu ya. Hari ini masuk semua kan? Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita membahas lanjutan materi mengenai stoikiometri. Nah, indikator pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kita bisa menentukan rumus empiris dan juga rumus molekul. Kemudian yang kedua, bisa menentukan kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan hari ini, Ibu mempunyai satu pertanyaan dulu pada kalian, yaitu gula, asam cuka, dan juga aspirin itu kan merupakan senyawa kimia yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, kalian tahu nggak rumus kimia dari gula, asam cuka, dan aspirin tersebut? Ada yang tahu? Jadi, rumus kimia dari gula yaitu C6H12O6. Sedangkan rumus kimia dari asam cuka yaitu CH3COOH. Kemudian rumus kimia dari aspirin yaitu C9H8. Ada yang masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai apa? Ya benar, mengenai mol. Apa sih itu mol? Mol yaitu suatu satuan yang menyatakan jumlah dari suatu partikel. Ada hubungan mol dengan massa, ada hubungan mol dengan jumlah partikel, ada hubungan mol dengan volume molar, ada hubungan mol dengan molaritas, dan juga ada hubungan mol dengan gas ideal. Masih ingat semua kan? Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai rumus empiris dan juga rumus molekul. Yang pertama yaitu mengenai rumus empiris. Apa sih yang dimaksud dengan rumus empiris itu? Rumus empiris yaitu rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Kemudian yang kedua yaitu rumus molekul. Apa sih yang dimaksud dengan rumus molekul itu? Rumus molekul yaitu rumus yang menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya terdapat dalam suatu molekul senyawa tersebut. Nah, di sini kita ada satu soal mengenai rumus molekul dan juga rumus empiris. Langsung kita bahas saja ya. Yang pertama, kita mencari rumus empirisnya terlebih dahulu. Karena untuk mencari mol kita membutuhkan gram, maka massa N sama dengan 87,42%. Kita jadikan ke gram, jadi 87,42 gram. Untuk mol H, kita butuh massa H terlebih dahulu. Tadi kan H yaitu sisa massa H. Jadi 100% sama dengan 87,42%. Itu dari massa N tadi, yaitu didapatkan 12,58%. Kita jadikan ke gram menjadi 12,58 gram. Kemudian dari sini kita bisa mencari mol N dan juga mol H dengan cara massa dibagi AR. Kita langsung masukkan saja mol N dan mol H-nya. Kita dapatkan 1:2. Berarti rumus empirisnya kita dapatkan N H2. Kemudian kita mencari rumus molekul. Rumus molekul itu dari rumus empiris tadi NH2 dikali X sama dengan MR. MR-nya yaitu 32. Kemudian 16X sama dengan 32. X-nya 32 dibagi 16 sama dengan 2. Kemudian kita dapatkan N2H4, yaitu rumus molekul. Selanjutnya kita masuk pada materi menentukan kadar dalam suatu sampel.
Kadar unsur kimia dalam suatu produk itu dapat dihitung dengan cara menganalisis massa molekulnya, yaitu dengan rumus presentase unsur sama dengan N dikali AR dibagi MR dikali 100%, di mana N yaitu jumlah mol unsur, kemudian AR-nya itu massa relatif unsur, kemudian MR-nya yaitu massa relatif senyawa. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya, jadi rumus kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rumus molekul dan yang kedua rumus empiris. Kemudian untuk menentukan kadar, jangan lupa ya rumusnya persen unsur sama dengan N dikali AR dibagi MR dikali 100%. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, silakan dibuka buku paketnya pada halaman 111. Di situ ada soal mengenai rumus molekul, rumus empiris, dan juga menentukan kadar. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian jangan lupa juga dibaca materi untuk pertemuan minggu depan, yaitu mengenai penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jika ada pertanyaan pada materi pagi hari ini, silahkan ditanyakan. Baik, saya rasa cukup materi pertemuan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar di rumah dan dikerjakan PR-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.